Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ciptaningsih SPD selaku Kepala UPTSD Negeri Bidang 1. Yang saya hormati Ibu Sujarwati SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan UPTSD Negeri Bidang 1. Saya ucapkan selamat datang dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu implementasi budaya positif di kelas dan di sekolah. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga yaumul akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara pada hari ini, izinkanlah untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu sambutan Kepala UPTSD Negeri Bidang 1. Yang keempat doa. Yang kelima diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru, saya mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala UPT SD Negeri Binangun 1. Kepada Ibu Ciptaningsih saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik, tenaga kependidikan UPT SD Negeri Binangun 1, wabil khusus kepada Ibu Sujarwati SPD yang hari ini melaksanakan diseminasi implementasi budaya positif dalam rangka melaksanakan rundown acara untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa melaksanakan desiminasi dari rangkaian modul 1.1 sampai 1.4. Nah, inilah aksi nyata yang hari ini diimplementasikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, semoga hari ini kegiatan ini diberikan kelancaran, membawa guna manfaat positif kepada Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian nanti ditularkan kepada anak-anak melalui implementasi pembiasaan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, mungkin budaya positif ini kita sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif, terutama itu dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, dengan implementasi yang dilaksanakan atau dengan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Sujarwati nanti akan semakin merebak, dia akan semakin menguat konsep-konsep pemahaman tentang budaya positif ini yang ditularkan kepada Bapak Ibu, ya, sehingga nanti semakin jelas implementasinya kepada anak-anak. Dan dengan tujuan supaya dengan adanya implementasi ini membawa dampak positif terhadap pembelajaran pembentukan moral di UPT SD Negeri Binangun 1. Karena sekolah ini merupakan institusi moral, ya, lembaga yang membentuk moralitas anak-anak. Bersumber dari mana Bapak Ibu? Bersumber dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itulah yang menjadi visi oleh seluruh pelajar Indonesia untuk diwujudkan. Jadi akarnya dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan, ya, yang tumbuh baik, budaya-budaya yang tumbuh baik di masyarakat ini diteruskan di lembaga-lembaga, dilestarikan, diimplementasikan di lembaga, supaya bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak terbentuk karakter dengan pembiasaan setiap hari yang kita laksanakan. Misalnya sudah terlaksana dari pagi, ya, anak-anak ada salam, sapa, senyum, sopan santun, kemudian ada senam pagi, ada prosesi doa-doa sebelum masuk kelas, ada pembacaan undang-undang, pembacaan Pancasila, kemudian menyanyikan lagu wajib. Itu merupakan pembiasaan-pembiasaan yang akhirnya nanti setelah dibiasakan itu akan membentuk karakter. Nah, semoga saja nanti anak-anak itu dengan pembiasaan-pembiasaan itu bukan merupakan suatu keterpaksaan, tetapi karena suatu kebutuhan internal, sehingga anak-anak melaksanakan itu semata-mata karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan rasa tenang, kebutuhan rasa untuk dihargai. Artinya kalau ingin dihargai, maka saya juga butuh seperti ini supaya teman-teman
Jadi bukan semata-mata karena hukuman, karena takut kepada gurunya, takut karena kepala sekolahnya, bukan. Karena itu semata-mata kebutuhan. Sehingga anak-anak itu melakukan sesuatu itu atas kontrol dirinya, mengarahkan dirinya untuk melakukan hal tersebut karena suatu kebutuhan. Bukan karena siswa itu melakukan sesuatu akhirnya mengontrol diri karena itu tadi mengikuti gurunya, akhirnya mengikhlaskan. Sajane aku gak begini, tapi karena guru saya minta seperti ini, kalau tidak saya lakukan nanti akan seperti ini. Akhirnya siswa mengikhlaskan, mengontrol dirinya untuk melakukan apa yang diminta gurunya. Semoga ini tidak terjadi, semoga ini tidak terjadi. Dengan diseminasi yang dilaksanakan Bu Wati, ini nantinya bisa menguatkan kita dalam mengontrol diri siswa tersebut, apakah itu suatu keterpaksaan atau karena motivasi internal. Nah, kalau kita ketahui Bapak Ibu bahwa karakter anak-anak yang tampak itu hanya seperberapa, seperberapa. Masih banyak karakter-karakter bakat anak itu yang belum tampak Bapak Ibu, ibarat gunung es. Gunung es itu yang tampak hanya puncaknya saja, padahal yang tenggelam, yang ditutupi air itu sekian persen. Nah, itu tugas dari kita. Ini tugas dari kita, tugas dari guru, supaya karakter-karakter tersebut dapat terbentuk melalui pembiasaan-pembiasaan yang benar. Nah, ini alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada 4 dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, sehingga nanti diharapkan dari ilmu-ilmu yang dipelajari dari pendidikan guru penggerak ini semakin menguatkan implementasi profil pelajar Pancasila di lembaga kita. Itu Bapak Ibu jangan lelah untuk terus mengembangkan diri, jangan lelah untuk terus berbagi, Kemudian Bapak Ibu, karena ini sudah ada 4, sudah ada 4 dari rekan-rekan guru, semoga ini memotivasi dari rekan-rekan yang lain untuk mengambil hikmah baiknya. Tentu Bapak Ibu kalau di dalam guru penggerak itu awalnya kok kesel-kesel, ini ikut jum dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu di dalam guru penggerak itu ilmunya itu tidak kita dapatkan di lembaga pendidikan yang kita tempuh ini dari SD mungkin sampai kuliah, Ini saya cermati ilmu-ilmu yang seperti ini tidak ada pada saat kita mengikuti pendidikan, untuk ilmu-ilmu di guru penggerak. Nah, nanti mosok supaya penjenengan tahu persona, tahu sedetail-detailnya bahwa apa yang saya sampaikan tadi benar adanya. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti guru penggerak, sehingga nanti bisa tahu, bisa perso program guru penggerak ini kiranya berdampak positif terhadap kita atau tidak, ilmu-ilmunya. Kemudian nanti ini yang sudah menjadi guru penggerak ini sudah tergerak. Mengapa? Karena sudah mengikuti, pendidikan guru penggerak. Kemudian setelah itu tergerak, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan. Nah, itu selama Bu Wati telah melaksanakan diseminasi, jangan lelah untuk berbagi dan menyemangati Bapak Ibu dan anak-anak. Bagaimana cara kita menjadi apa Bapak Ibu? Teladan, menjadi teladan atau role model, bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara kalau di depan kita bisa memberikan contoh kepada yang di belakangnya. Kalau di tengah menyemangati agar yang di depan juga tetap bergerak, di belakang juga mengikuti, tetap bergerak menjadi satu barisan dalam satu ruangan, yang depan, tengah dan belakang. Kalau di belakang memberikan support, supaya organisasi atau yang tadi tetap solid, berjalan bersama-sama, mendorong yang di belakang.
kita sama-sama menguatkan diri untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Selamat Bu Hati dan Bapak Ibu, mungkin besok ya untuk diseminasi budaya positif. Ya. Baik, terima kasih, itu saja. Selamat, semangat. Terus setelah guru penggerak nanti bisa ditingkatkan lagi menjadi pengajar praktik. Setelah itu dimotivasi diri sendiri mengikuti fasilitator guru penggerak. Itu bukan karena apa-apa, karena memang suatu kebutuhan, ya, suatu kebutuhan kita untuk terus mengembangkan diri, bukan karena ingin diwakili, bukan karena ini, tidak, itu semata-mata karena kebutuhan kita untuk terus mengembangkan diri. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan di diseminasi kali ini. Semoga selalu terus ngerboko untuk kebermanfaatannya. Ya, baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Cipta atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Bu Jelimin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama, semoga kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bu Sujarwati dan Bu Karti nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu hamdan hamidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi Fatihah wa asrariha an yassir lana umurana wa tanfa'na tuhassil maqasidana wa tuhassil maqasidana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbi anzilni musallam mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kegiatan kita yang selanjutnya yaitu diseminasi aksi nyata terkait implementasi budaya positif di kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Sujarwati. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Wati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala UPT SD Negeri Binangun 1 dan juga Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Binangun 1 yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah berkenan hadir di siang hari ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Sujarwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri Binangun 1 Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum saya memulai tentang materi budaya positif, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua? Budaya yang bagus. Iya, budaya yang bagus. Ada yang berpendapat lain? Pembiasaan yang baik. Iya, pembiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita?
berpendapat? Pembiasaan setiap pagi. Pembiasaan setiap pagi. Nggih, Bu Eni? Melakukan sholat duha. Iya. Sholat duhur berjamaah. Iya, melakukan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Nah, kira-kira budaya positif itu penting apa tidak untuk diterapkan di sekolah kita? Penting. Penting. Ya, betul sekali. Jadi, budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah kita. Bukan hanya di sekolah kita saja, ya Bapak Ibu. Jadi juga di lembaga-lembaga yang lain. Kenapa? Karena dengan menerapkan budaya positif, kita bisa menuntun murid kita untuk menjadi murid yang bertanggung jawab, kemudian berakhlak mulia. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang nanti akan bermuara kepada pendidikan yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan inti atau konsep dari modul budaya positif yang ada di modul 1.4. Next, Bu Indra. Nah, jadi di modul 1.4, di modul budaya positif itu ada materi-materi inti yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, atau yang disebut dengan pendidikan paradigma baru. Nah, sebelum saya mengupas materi tentang pendidikan paradigma baru, saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu semua. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah pembelajaran berpusat kepada guru dan pembelajaran berpusat kepada murid? Pernah. Kira-kira apa arti pembelajaran berpusat pada guru dan berpusat kepada murid itu, Bapak Ibu? Pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber belajar, satu-satunya sumber belajar. Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada murid, kita memberi pembelajaran itu sesuai dengan karakter peserta didik kita. Iya, bagus sekali Bu Eni. Terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu yang lain boleh memberi tepuk tangan untuk Bu Eni. Iya, jadi pendidikan yang pembelajaran yang berpusat kepada guru itu hanya guru yang menjadi satu-satunya sumber belajar. Sedangkan kalau pendidikan yang berpusat, pembelajaran yang berpusat pada murid, berarti pembelajaran yang kita lakukan, kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk saat ini, pembelajaran yang ideal untuk kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Karena apa? Karena pembelajaran berpusat pada murid itu sudah sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kira-kira pembelajaran yang kita laksanakan yang Bapak Ibu lakukan setiap hari itu apakah sudah berpusat kepada murid? Sudah apa belum Bapak Ibu? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah, semua sudah nggih? Iya, terkadang sudah dan terkadang belum. Nah, mulai sekarang untuk pembelajaran yang berpusat kepada guru sedikit demi sedikit harus kita tinggalkan nggih Bapak Ibu. Kita ubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karena kalau kita memberikan pembelajaran hanya dengan metode lama, yaitu contohnya dengan berceramah, kita tidak tahu kebutuhan murid kita itu apa, yang mereka inginkan itu pembelajaran yang seperti apa, nggih? Yang namanya perubahan itu tidak bisa terjadi secara instan, nggih Bapak Ibu. Yang penting adalah niat kita, niat yang timbul dari diri kita, dari dalam diri kita
Untuk apa? Untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Next, Indra. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi pembelajaran berdiferensiasi tadi bermuaranya di sini ya, profil pelajar Pancasila. Jadi, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mengenal dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah. Ya, jadi ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Next, Bu Indra. Nah, materi selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol peserta didik, itu adalah miskonsepsi atau hanyalah sebuah ilusi. Di sini ada contoh beberapa ilusi, yaitu yang pertama, ilusi mengontrol murid. Contohnya apa? Nah, ketika seorang murid melakukan kesalahan, kemudian kita mengajak mereka untuk merubah atau melakukan hal-hal yang baik. Kira-kira itu keinginan mereka yang muncul dari dalam diri mereka sendiri atau karena rasa takut, Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Rasa takut. Nah, berarti motivasi diri mereka belum keluar. Jadi ilusi mengontrol murid, guru bisa mengontrol murid, itu hanyalah ilusi ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada kata-kata penguatan positif. Penguatan positif itu identik dengan kata ajakan. Nah, ketika murid kita ajak untuk melakukan perbuatan baik dan mereka melakukannya, itu belum tentu mereka melakukannya karena apa? Karena keinginan dari diri mereka. Tetapi bisa saja mereka melakukannya karena mereka takut akan gurunya. Kalau mereka tidak melakukan, maka mereka akan mendapat apa? Sanksi. Biasanya seperti itu. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini misalnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan kritikan atau memberikan masukan, itu kira-kira mereka akan berubah sesuai dengan keinginan mereka sendiri apa tidak? Belum tentu sesuai dengan keinginan mereka ya. Jadi keinginan yang muncul yang bukan dari dalam dirinya itu bisa berubah setiap saat. Nah, yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi untuk kita ini sebagai seorang guru pastinya adalah orang dewasa jika dibandingkan dengan murid kita. Jadi ketika kita punya kehendak, apakah kita boleh memaksakan kepada peserta didik kita? Tidak ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada peserta didik kita atau juga kepada orang lain. Karena keinginan itu harusnya tumbuh atau timbul dari dalam diri sendiri atau merupakan motivasi diri sendiri. Next, Bu Indra. Agak ke bawah sedikit. Nah, untuk berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini
berbeda-beda. Juga dengan peserta didik kita. Dalam pembelajaran, peserta didik kita juga mempunyai kebutuhannya yang berbeda-beda. Contohnya ada peserta didik yang punya gaya belajar dengan audio. Kemudian ada juga yang menggunakan visual dan ada juga dengan kinestetik. Jadi semua orang itu punya kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang itu pasti punya gambarannya yang berbeda-beda dan kita tidak boleh memaksakan. Dan yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jadi ketika kita punya pendapat atau pandangan yang berbeda dengan orang lain, maka kita seharusnya berusaha untuk memahaminya dan tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Untuk yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat segala sesuatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini misalkan ketika peserta didik atau siswa kita melakukan kesalahan, berarti kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Kita harus mencari tahu dulu alasan mereka itu apa melakukan hal itu. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Ini kembali ke motivasi diri tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan motivasi atau keinginan kita sendiri yang tidak dipaksakan oleh orang lain. Lanjut Indra. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada bujukan saat bujukan gagal. Nah ini misalkan ketika anak didik kita melakukan kesalahan, kemudian kita berusaha untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, tetapi mereka tidak bisa, kita memaksakan kehendak kita. Pokoknya mau tidak mau mereka harus mengikuti kita. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita harus berkolaborasi dulu, bertanya dulu, mencari alasannya, mencari alasan dan menemukan solusinya. Ini untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya agar peserta didik, dalam diri peserta didik itu tumbuh jiwa bertanggung jawab. Ketika melakukan kesalahan, maka mereka harus memperbaikinya. Kemudian yang berikutnya yaitu model berpikir menang kalah. Menurut stimulus untuk berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ketika mendengar kata-kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, apalagi? Peraturan. Nah, jadi selama ini kita itu terpaku pada kata disiplin itu identik dengan peraturan. Sebenarnya arti dari disiplin sendiri adalah belajar. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini kembali lagi ke motivasi intrinsik Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus bersumber pada diri sendiri kita. Kita tidak boleh melakukannya karena kehendak orang lain. Nah, disiplin yang berasal dari diri itu dinamakan dengan disiplin positif. Disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin
Jadi ini kembali lagi ke motivasi diri kita, Bapak Ibu. Nah, tujuan kita sebagai pendidik di sini yaitu kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjut, Bu Indra. Nah, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Sampai di sini mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan? Ada apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak berarti langsung kita lanjut ya. Apa toh nilai-nilai kebajikan itu? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita tidak memandang suku, agama, maupun asal usul. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Tetapi di sini saya memberikan contoh nilai-nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Di sini saya mengambil contoh yaitu yang pertama nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di situ tadi sudah kita bahas di awal nilai pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini kita mengharapkan bahwa peserta didik kita nantinya akan memiliki nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita mengharapkan peserta didik kita mempunyai keimanan, ketakwaan, dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Nah, di sini gotong royong yang dimaksud itu bukan hanya gotong royong ketika kita bekerja bakti, ketika kita membersihkan lingkungan, bukan hanya itu ya Bapak Ibu. Tetapi gotong royong di sini adalah berkolaborasi. Jadi ketika kita berkolaborasi baik itu dengan siswa ataupun dengan antara siswa dengan guru. Kemudian kreatif. Kita mengharapkan anak-anak didik kita menjadi murid yang kreatif, kemudian murid yang bernalar kritis. Untuk nilai yang kedua yaitu Igo Primary Years Program atau disingkat dengan PYP. Contoh nilainya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Jadi nantinya kita mengharapkan anak-anak didik kita itu menjadi anak didik yang mempunyai empati yang tinggi terhadap sesamanya, peserta didik yang mempunyai keingintahuan yang tinggi sehingga bisa menimbulkan kreativitas yang mereka miliki. Kemudian untuk nilai yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Nilai yang ada yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi nantinya peserta didik kita yaitu diharapkannya menjadi peserta didik yang bagaimana Bapak Ibu? Yang dapat dipercaya, kemudian tidak suka merendahkan orang lain. Next, Bu Indra. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apakah sampai sekarang Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Kalau masih semangat, saya ingin melihat semangatnya dulu Bapak Ibu. Kalau saya bilang UPT SD Negeri Binangun 1, kita jawabnya bagaimana? Yes. UPT SD Negeri Binangun 1
biasanya kalau berkaitan dengan kebutuhan itu apa saja Bapak Ibu yang kita butuhkan? Kebutuhan untuk misalnya makanan ya. Nah, iya, betul sekali. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar kita salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya apa? Penyimpangan perbuatan. Nah, kira-kira kebutuhan dasar kita itu apa saja ya Bapak Ibu? Next, Fitra. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Jadi kelima-limanya ini kita harus terpenuhi. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia tadi yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sini contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, Bapak Ibu ketika mendampingi anak-anak di dalam kelas pernah tidak melihat anak didiknya yang tidak bersemangat, kemudian lemes, loyo? Pernah apa tidak Bapak Ibu? Pernah. Kira-kira karena apa ya? Belum sarapan. Terus apa lagi? Kadang juga tidak cukup istirahat. Kadang tidak cukup istirahat. Nah, ketika kita melihat peserta didik kita yang seperti itu, kita tidak boleh langsung memarahinya, tetapi kita harus menanyakan dulu alasannya apa. Jangan-jangan karena salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Untuk kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan kasih sayang itu adalah rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di sini contohnya ketika peserta didik kita melakukan kegiatan kerja kelompok. Nah, di situ ada salah satu murid yang tidak aktif, hanya diam saja, tidak ikut mengerjakan. Kira-kira kita langsung memberikan hukuman kepada peserta didik itu apa kita mencari dulu alasannya Bapak Ibu? Mencari alasan. Iya, kita harus berusaha mencari dulu alasannya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini bisa kita ibaratkan ketika dalam proses pembelajaran kita tidak boleh memaksakan pembelajaran yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang guru inginkan, tetapi kita harus melihat kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik kita. Dan yang berikutnya adalah kesenangan. Di sini di dalam kesenangan itu bisa kita contohkan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ternyata bermain dan humor itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kita juga harus menyelinginya dengan humor-humor yang membuat anak-anak tidak merasa bosan. Kemudian untuk yang terakhir adalah penguasaan. Di dalam penguasaan ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi ketika ada peserta didik kita yang berprestasi, itu mereka berarti punya motivasi diri untuk mereka dianggap dan didengar. Next, Bu Indra. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada materi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini juga sudah saya singgung di depan tadi.
yaitu motivasi yang terdiri dari ekstrinsik dan juga intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul untuk menjadi apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu motivasi yang terjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang harus kita miliki adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Lanjut Bu Indra. Dalam motivasi perilaku manusia itu terdapat istilah-istilah Bapak Ibu. Kalau hukuman dan konsekuensi itu kita pasti sudah sering mendengar ya. Tetapi ini yang baru saya dengar dan baru saya ketahui ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu yang namanya restitusi. Nah, dari ketiga istilah ini kira-kira apa toh perbedaannya? Nah, hukuman adalah sesuatu yang terjadi tidak direncanakan atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sifatnya adalah satu arah, bisa berupa hukuman fisik dan juga hukuman psikis. Contohnya Bapak Ibu, ketika hari Senin kita mengadakan upacara, kemudian ada salah satu murid kita yang terlambat. Nah, di situ kita langsung memberikan hukuman, misalnya lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu kan terjadinya secara tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kalau tadi hukuman terjadinya tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah terencana. Jadi sebelumnya kita sudah membuat suatu peraturan dan menentukan konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang terakhir adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini restitusi ini bukan guru yang menentukan hukumannya, tetapi murid bisa mencari solusinya. Kita bimbing untuk mencari solusi dari masalah yang mereka buat dan menemukan jalan keluarnya. Next, Bu Indra. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, kita semua itu sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi ini, manakah posisi yang paling tepat untuk kita miliki? Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh satu kasus dan kita mencari tahu bersama-sama posisi apakah yang ada dalam kasus tersebut. Next, Bu Indra. Nah, di sini saya punya contoh satu kasus Bapak Ibu. Kasusnya adalah peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita menempatkan posisi sebagai penghukum, maka kita akan langsung memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Tetapi ketika kita menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita akan mengucapkan kata, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu guru. Itu contoh kata-kata ketika kita menempatkan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Next, Widra. Masih dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu. Di sini ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman, maka kita akan mengucapkan kata-kata. Nah, ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang teman,
dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Ketika sebagai pemantau, kira-kira kata-kata apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut dan jangan diulangi lagi. Lanjut, Bu Indra. Nah, untuk posisi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kata-kata yang tepat untuk posisi ini yaitu, apakah kamu tahu kira-kira apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru seharusnya kita memiliki posisi yang paling unggul di antara kelima posisi kontrol tadi, yaitu posisi sebagai seorang manajer. Jadi, manajer itu bukan hanya ada di perusahaan-perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita seorang guru juga bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita. Lanjut Bu Indra. Nah Bapak Ibu, kira-kira 5 posisi kontrol tadi apakah Bapak Ibu semua sudah memahaminya? Sudah. Tidak ada yang ingin bertanya? Sudah. Kalau tidak, silakan Bapak Ibu lihat contoh pernyataan di depan. Untuk pernyataan yang pertama, ini nanti silakan Bapak Ibu tentukan. Kira-kira pernyataan ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Hukuman. Apa? Hukuman. Hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di situ ada hukuman yang ada atau tidak, yang menyebutkan hukumannya apa? Tidak. Berarti saya kecewa. Kalau kecewa itu identik dengan apa Bapak Ibu? Bersalah. Kita ya betul sekali Bu Indra. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Next Bu Indra. Yang berikutnya adalah kamu tidak benar melakukannya. Jadi di sini langsung menuduh bahwa tidak benar melakukannya. Kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ada yang ingin berpendapat? Kamu tidak benar melakukannya. Kira-kira yang mana? Bu Eni mau berpendapat? Kontrol yang kedua kan? Kontrol yang kedua. Yang kedua adalah memberi rasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu yang lain setuju? Pemantau. Pemantau. Di situ kan ada kata-kata kamu tidak benar melakukannya. Tanpa menanyakan alasan, langsung berkata bahwa itu tidak benar. Berarti termasuk kemana Bapak Ibu? Penghukum. Selanjutnya, Bu Indra. Ini manajer ini. Selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk ke posisi yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang ke iya, jadi betul sekali. Jadi masuk ke posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya Bu Indra. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini kira-kira apa Pak Syahrul? Iya betul sekali, sebagai teman. Terima kasih Pak Syahrul atas jawabannya. Lanjut Bu Indra. Nah ini yang terakhir. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Apa kira-kira? Hukuman. Jadi di sini ada kata-kata kamu tidak akan pernah mendapat jika tidak. Berarti kan sudah ada peraturan atau kesepakatan sebelumnya. Berarti masuk kemana Bapak Ibu kira-kira? Kemana Bu Indra? Kayaknya ketiga tadi. Ketiga sebagai Pengontrol. pemantau. Pemantau. Iya betul sekali. Jadi masuk ke posisi kontrol pemantau. Next Bu Indra. Nah selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah kita tinggal sebentar lagi ya Bapak Ibu. Kira-kira masih semangat apa tidak Bapak Ibu? Masih. Masih.
Agak Kalau Ya, monggo Bu Karti. kalau keyakinan itu sumbernya dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan disepakati oleh guru dan murid. Iya. Kalau peraturan itu satu arah dari guru saja. Iya. Ada yang ingin berpendapat lain, Bapak Ibu? Atau sepakat dengan pendapat Bu Karti? Sepakat. Iya, betul sekali. Jadi kalau keyakinan itu bukan hanya berasal dari guru, tetapi semuanya terlibat. Nah, Bapak Ibu, mengenai keyakinan kelas ini saya juga baru mendengar atau mengetahuinya ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelumnya yang saya tahu dari dulu itu adalah peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Next, Bu Indra. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan untuk membuat keyakinan kelas itu sebenarnya sangat mudah, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melibatkan seluruh siswa kita di kelas, misalnya hanya dengan menggunakan kertas ini ya Bapak Ibu, dengan kertas sticky note. Kita meminta anak didik kita untuk menuliskan keyakinan yang mereka yakini di dalam kertas ini, menuliskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Contohnya apa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu? Misalnya saling menghormati, itu contoh nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi keyakinan kelas itu harus merupakan pernyataan yang positif. Misalnya tidak boleh menggunakan kata tidak. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan merupakan pernyataan yang positif. Kita bisa mengubahnya dengan misalnya, jagalah kebersihan atau buanglah sampah di tempatnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata tidak atau kata-kata negatif. Nah, kemudian keyakinan kelas itu sedikit saja Bapak Ibu agar mudah diingat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, semua siswa pasti menuliskan keyakinan mereka. Nah, itu kita bisa mengambil atau memilih keyakinan yang sama. Jadi tidak semuanya keyakinan yang mereka tulis itu dimasukkan semua. Karena apa? Tujuannya agar mudah diingat Bapak Ibu. Kemudian harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas yaitu baik guru dan siswa itu harus terlibat. Next, Bu Indra. Baiklah Bapak Ibu, lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah ini kita akan mengupas satu persatu dari tahapan-tahapan segitiga restitusi. Next, nah, baiklah. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari belajar. Di sini kita punya beberapa contoh kata-kata yang biasa kita gunakan dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ataupun ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman, tetapi kita bisa memberikan pengarahan kepada mereka dengan kata-kata yang contohnya seperti yang sudah ada di
adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, selanjutnya adalah kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita harus tahu dulu alasannya apa. Jangan kita langsung memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Next, Linda. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya harus berasal dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Nah, jadi ketika kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, maka ketika murid kita melakukan kesalahan, kita harus menanyakan keyakinan dulu. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kira-kira Bapak Ibu semua siap menerapkan keyakinan di kelasnya masing-masing? Siap ya Bapak Ibu? Ya, lanjut Bu Indra. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan beserta anak didik saya di kelas 3. Kaila, berarti mendengar dari guru piket katanya Kaila sering terlambat, apa benar? Ya, Bu. Seingat Kaila sudah berapa kali terlambat? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali. Nah, sering terlambat itu kesalahan apa bukan? Iya, Bu. Nah, Kaila membuat kesalahan itu wajar ya. Setiap orang kan pernah melakukan salah. Yang penting bagaimana kita harus berusaha untuk memperbaikinya, betul? Nah, kalau begitu, marilah kita mencari solusinya bersama-sama. Gimana Kaila, setuju? Setuju, Bu. Iya. Nah, Kaila kenapa sering terlambat? Karena saya selalu tidur malam. Karena tidur larut malam. Tidur larut malamnya itu karena apa? Main HP atau menonton televisi atau apa? Menonton televisi. Nah, kira-kira datang terlambat itu sudah sesuai apa tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Nah, kamu melanggar kesepakatan yang mana kira-kira Kaila? Betul sekali, mengembangkan sikap disiplin. Kamu sikap disiplin itu penting apa tidak Kaila? Betul sekali. Jadi disiplin itu sangat penting untuk kita ya. Karena apa? Disiplin itu banyak sekali manfaatnya. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu. Kemudian tidak datang terlambat. Jika ada tugas, maka tidak akan terjadi tugas yang menumpuk sehingga kita tidak akan menjadi beban. Kalau kamu sudah melanggar, berarti apa yang harus kamu lakukan? Saya meminta maaf, Bu. Meminta maaf. Kalau sudah meminta maaf, kira-kira mengulangi lagi apa tidak? Tidak, Bu. Tidak. Bagus sekali karena kamu sudah bersikap sangat baik dengan meminta maaf dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Berarti kita sudah menemukan solusinya ya Kaila. Nanti guru juga akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya kamu tidak tidur larut malam dan bisa datang tepat waktu. Nah, kalau begitu Kaila bisa kembali ke kelas ini. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama murid saya. Lanjut Bu Indra. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu. Jadi, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi